Mari kita hadap hadirat Tuhan sebelum kita memulai Zoom pada sore hari ini. Bapa yang ada di surga, Bapa yang mengasihi kami satu persatu, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan yang terlimpah pada diri kami masing-masing. Kami diberi sehat, kami diberi kesempatan untuk bertemu pada sore hari ini, meski melalui Zoom. Tapi ini semua adalah yang ada di Jawa, yang ada di seluruh Nusantara, bisa bertemu di dalam grup APW ini melalui Zoom. Bapak, kami berterima kasih bahwa pada sore ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji nama-Mu, berdoa bersama-sama, menghaturkan apapun yang kami perlukan di hadapan Tuhan. Terlebih kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan supaya kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah melalui Zoom ini kami bisa bersuka-cita dari antara kami satu yang lain. Biarlah ada ikatan batin dan kami semakin saling mengasihi dan memperhatikan. Meskipun sering ini sampai akhir nanti, biarlah semuanya berjalan lancar dan kami sungguh-sungguh dapat menerima sesuatu yang berguna untuk kami tetap mengikat persekutuan di dalam kasih. Tuhan, sungguh kami berharap akan kehadiran-Mu di tengah kami. Karena kasih-Mu di dalam Yesus Kristus kami datang. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Prati. Ya, sama-sama. Benar ya. Oke. Selanjutnya kita akan naikkan satu pujian sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Sakjeke Aku Ndere. Yuk sama-sama. Aku
Oke, sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur pada Tuhan karena kasih dan kemurahan-Nya. Kita senantiasa diberikan kesehatan, kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Widi Artanto. Untuk itu Pak Widi untuk berdoa dan pembacaan firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita dengar bersama-sama, saya persilahkan. Silahkan dibuka mute-nya Pak Widi. Oke. Selamat sore, saudara-saudara. Terima kasih saya boleh bergabung dalam pertemuan APW ini dan juga mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman. Secara khusus saya juga berterima kasih kepada Susana yang sudah membantu saya mengedit rekaman renungan, dan saya minta maaf kalau nanti renungannya agak panjang, lebih 19 menit. Kalau nanti ada yang ngantuk, ya tidur aja. Itu karena saya kalau bicara memang lambat-lambat dan orang Jawa bilang kelemak tunek. Ya, minta maaf ya. Dan nanti juga minta maaf kalau saya tidak bisa ikut sampai selesai. Kita akan berdoa sebelum membaca firman Tuhan, dan setelah membaca firman Tuhan, sebelum renungan akan ada lagu yang nanti akan ditayangkan, akan dibantu oleh Susana. Iya Pak. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena di tengah-tengah pertemuan ini kami mendapat kesempatan, diberi kesempatan oleh Tuhan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar kami dapat memahami kehendak Tuhan, pesan di dalam bacaan Alkitab dan renungan. Dan nanti juga pertolongan Roh Kudus kami dapat mempraktekkan pesan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus kami mohon. Amin. Bacaan Alkitab
pada sore hari ini kita ambil dari Ibrani 13 ayat 14 sampai 16. Ibrani 13 ayat 14 sampai 16. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah oleh Dia kita senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu telah kamu lupa memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sebelum renungan, kita akan mendengarkan sebuah lagu karya Ebit GAD yang dilantunkan oleh Sana Senen, Masih Ada Waktu. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Selamat sore saudara-saudara APW, alumni Pantiworo yang dikasihi oleh Tuhan. Awal dari lagu karya Ebit GAD yang dilantunkan Sana Senen tadi
adalah sebuah kalimat. Mumpung masih ada kesempatan buat kita. Ini cocok dengan kondisi dan situasi kehidupan manusia pada saat ini. Sudah 31 hari lamanya kita mendapat kesempatan, diberi kesempatan untuk memasuki tahun yang baru 2021. Kita juga diberi waktu, diberi kesempatan untuk meninggalkan, untuk melampaui tahun 2020. Dan kita semua mengakui, tahun 2020 adalah tahun yang suram, yang kelam dan gelap. Kita diancam oleh pandemi COVID-19, dan ancaman itu ternyata menggoncang multidimensi. Tidak hanya dimensi kesehatan, tetapi juga dimensi ekonomi, dampak ekonomi yang luar biasa, yang membuat banyak orang menghadapi kesulitan ekonomi. Tapi juga dampak di dalam kehidupan sosial, termasuk keluarga. Kita masih ingat hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita jalani penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Saudara-saudara, kalau kita renungkan, mungkin sebagian besar manusia yang menghuni bumi ini mengalami kekhawatiran dan ketakutan setiap hari yang menyeruak di dalam kehidupan yang nyata ini, berakar dan bermuara pada kekhawatiran dan ketakutan akan kematian. Kematian pada masa pandemi yang kita lihat menjadi begitu berat, yang lebih memberi dampak penderitaan kepada orang yang harus mengalami, yang harus menghadapi, dan juga keluarganya. Kita semua tahu, kematian adalah sebuah misteri. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Entah kapan, tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan ketika kita sekarang ini masih diberi waktu, kita juga tidak tahu sampai kapan gerangan. Dalam lagu tadi ketika kita berusaha untuk bertanya kepada rumput ilalang dan bintang gemintang sekalipun, mereka juga hanya menggelengkan kepala, tidak tahu. Dan ini menggambarkan bagaimana kematian yang pasti tetapi tidak kita ketahui kapan itu terjadi, seringkali menjadi akar dari ketakutan dan kekhawatiran di dalam perjalanan hidup ini. Sesungguhnya agama sudah mengajarkan supaya kita melihat kematian secara positif, berpengharapan, karena kematian itu bukanlah maut, bukanlah kebinasaan, tetapi awal dari satu kehidupan yang baru. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, meyakini bahwa kehidupan kita ini tidak hanya berpengharapan selama kita hidup di dunia, tetapi juga sesudah kematian. Saudara-saudara, kalau orang tidak memahami, kalau orang takut, kalau orang merasa tabu untuk mempersiapkan diri dan sungguh-sungguh mempersiapkan batin dengan damai, merangkul dan berdamai tidak hanya dengan kehidupan, dengan segala permasalahannya, tetapi juga merangkul dan berdamai
dengan kematian, maka orang akan selalu diliputi kekhawatiran dan ketakutan, apalagi pada masa pandemi selama ini sudah kita jalani, sudah kita alami pada tahun 2020. Oleh karena itu, sekarang yang terbaik seperti lagu tadi, kita diajak untuk bersujud, menenangkan hati, masuk dalam sebuah renungan untuk bertanya kembali sebetulnya apa arti kehidupan ini, dan juga apakah arti terpilih menghadap, apa artinya sebuah kematian bagi manusia, terutama bagi manusia beriman. Di dalam bacaan tadi ayat 14, dengan jelas penulis Ibrani mau mengajak jemaat untuk mencari kota yang akan datang, untuk meyakini bahwa kota di mana kita boleh hidup, boleh bertempat tinggal, itu bukan hanya di sini, bukan hanya di bumi, tetapi Allah sudah menyediakan suatu kota yang akan datang, satu masa depan yang penuh dengan shalom, penuh dengan damai sejahtera. Kita juga sering mengatakan itulah kerajaan Allah, itulah kehidupan baru yang sempurna, yang diliputi dengan damai sejahtera, dengan cinta kasih, dengan keadilan, dengan damai lahir dan batin. Itulah sesungguhnya tahapan yang baru sesudah kematian. Kita sebagai orang Kristen diminta dan diajak untuk berani hidup dengan berpengharapan, untuk berani mencari kota yang akan datang, untuk tidak hidup di tengah-tengah dunia ini dengan selalu diliputi oleh kekhawatiran dan kecemasan. Ini bukan ajakan yang eskapis atau melarikan diri, tetapi justru ajakan untuk bersikap hidup yang dewasa, berani hidup, tetapi juga berani mati. Bukan berani mati dalam arti kemudian bunuh diri, tetapi berani mati, berani melihat kematian sungguh-sungguh di dalam iman. Dogma atau ajaran agama itu tidak hanya diyakini di dalam pengakuan iman rasuli tiap minggu, aku percaya akan hidup yang kekal, tapi sungguh-sungguh dipraktekkan dalam hidup setiap hari. Dan ayat 14 ini yang mengajak kita untuk tidak menetap di bumi, sebetulnya juga mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu kita tidak menetap dan kemudian melekat, terikat pada bumi ini. Keterikatan dan kelekatan pada sesuatu, bahkan juga kepada orang lain, itu akan membuat kita tidak bisa mengarahkan batin dan hidup kita ke masa depan. Tidak bisa mengarahkan hati kita kepada Allah. Keterikatan dan kelekatan kita pada sesuatu atau pada seseorang itu membuat kemudian kita tidak mencari, tidak berusaha untuk melihat suatu hidup yang berpengharapan. Dan kemudian setelah pada ayat 14 kita diajak untuk bersikap hidup, mengarahkan hati kepada Allah. Ayat 15 dan 16 mengajak kita untuk juga berani hidup di tengah-tengah dunia ini dengan bersyukur, mempersembahkan korban syukur senantiasa. Dan memang kadang-kadang kita berpikir bersyukur itu
mudah kalau semuanya baik-baik saja, apalagi mendapat banyak berkat Tuhan, mendapatkan kecukupan. Tapi bagaimana bersyukur, mempersembahkan korban syukur di tengah-tengah masa yang sulit ini? Tapi di sini dikatakan senantiasa. Itu berarti bukan hanya satu minggu sekali memberikan persembahan syukur berupa uang. Tidak hanya di dalam ritual, seperti di dalam perjanjian lama, mempersembahkan korban syukur berupa binatang sembelian. Tetapi korban syukur yang dimasukkan adalah ucapan syukur setiap hari di dalam kenyataan hidup ini. Dan ada dua aspek yang tadi kita dengar, yaitu melalui perkataan, melalui ucapan bibir yang memuliakan Allah, dan melalui perbuatan baik dan memberikan bantuan-bantuan. Ucapan bibir yang memuliakan Allah tentu tidak terbatas hanya dengan menyampaikan firman Tuhan seperti yang mungkin masih banyak dilakukan oleh alumni Pantiboro. Tidak hanya juga dengan memuji Tuhan melalui puji-pujian, ikut paduan suara, bahkan memimpin paduan suara. Seperti itu juga talenta dari teman-teman dan kita semua alumni Pantiboro. Tetapi sekarang ini pada era milenial kita juga menyadari ucapan bibir yang memuliakan Allah itu juga termasuk bagaimana kita menggunakan jari-jari tangan kita, sentuhan tangan kita pada tombol-tombol HP. Karena kita tahu apa yang kita sentuh, apa yang kita teruskan, apa yang kita forward, itu sungguh-sungguh punya dampak. Apakah itu memuliakan Allah atau justru kemudian merugikan kehendak Allah di dalam kehidupan ini? Kita harus hati-hati dengan jari-jari tangan kita, sentuhan di HP, karena secara itu akan seperti deret ukur. Kita mungkin misalnya punya 10 grup WA. Kalau kita menerima postingan yang kelihatannya heboh, yang kelihatannya spektakuler, bahkan mengandung masalah-masalah sara, dan kemudian kita tidak hati-hati membuat atau meneruskan, itu dampaknya sangat tidak kita duga, karena bisa tersebar tanpa terkendali. Oleh karena itu, ucapan bibir melalui juga jari-jari tangan kita ini harus difilter dengan 3B. B yang pertama adalah benar. Apakah yang mau kita teruskan, apakah yang mau kita katakan melalui bibir dan mulut kita, di dalam obrolan, di dalam telepon, di dalam media sosial, di dalam grup WhatsApp kita itu benar, sungguh-sungguh benar. Dan sekarang ini kita sangat sulit untuk mengetahui apakah postingan yang kita terima itu sungguh-sungguh benar. Oleh karena itu jangan ceroboh dan jangan cepat-cepat memforward. Yang kedua adalah baik, apakah ini mendatangkan kebaikan untuk diri kita dan untuk orang lain, untuk orang banyak, dan juga apakah berguna. Dengan 3B ini kita akan makin bijak memakai bibir kita, memakai jari-jari tangan kita, memuliakan Allah. Dan tentang perbuatan baik, memberi bantuan, kita sebagai alumni Pantiboro juga sudah terlatih, sudah akrab
dengan panggilan dan dengan ajakan selalu untuk berbuat baik. Tentu saja yang perlu kita sadari sekarang ini, perbuatan baik dan memberi bantuan itu tidak terbatas dan tidak hanya masalah uang, masalah dana, masalah finansial, tetapi kita bisa berbuat baik dan memberi bantuan lewat sikap keramahan, lewat senyum, lewat salam, lewat doa, dan lewat perbuatan-perbuatan baik yang sederhana, yang tidak harus dihitung dengan berapa jumlahnya, berapa harganya. Saudara-saudara, kedua hal tadi, ayat 14 yang menekankan hidup tidak boleh terikat, hidup harus terarah ke depan, terarah kepada Allah, mencari kota yang akan datang. Dan ayat 15 dan 16 yang mengajak kita untuk mempersembahkan syukur, berbuat baik dan memberi bantuan, itu sebetulnya dapat digambarkan. Mari kita melanjutkan hidup ini bukan seperti tangan yang menggenggam. Ini bukan masalah sikap badan kita atau tangan ketika kita berdoa. Ini bukan tentang itu, tetapi tentang sikap batin dan cara hidup yang baru yang dikehendaki oleh Tuhan dalam rangka kita bersujud, dalam rangka kita mengumpulkan bekal untuk berjalan abadi. Kalau tangan kita menggenggam, kalau hidup kita seperti tangan yang menggenggam, maka apapun yang kita terima dari Tuhan, dari alam, dari kehidupan ini, kemudian kita genggam. Kita melekat dan terikat pada apa yang kita terima, dan kemudian hanya kita pergunakan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan semakin kita menggenggam, semakin kita terikat dan melekat, semakin kita akan dicekam oleh kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup ini. Oleh karena itu, supaya kita hidup bebas, melakukan perjalanan sampai terpilih menghadap, maka kita harus hidup seperti tangan yang terbuka. Sekali lagi, tangan yang terbuka bukanlah tentang sikap tangan atau sikap badan kita ketika kita berdoa secara ritual. Bukan tentang itu, tetapi tentang sikap batin, cara hidup yang baru. Dengan seperti tangan yang terbuka, kita selalu terbuka untuk menerima dengan syukur yang baik. Semua kita terima dari Tuhan, dari alam, dan dari kehidupan. Tetapi tangan kita tetap terbuka, tidak menggenggam. Tangan kita tetap terbuka, siap untuk diambil, siap untuk melepas dan berbagi. Sehingga dengan demikian, kita terlatih dan belajar untuk kemudian siap juga melepaskan apa yang kita anggap penting pada saat kita terpilih menghadap. Sehingga kita menghadap dengan damai, dengan hati yang tenang. Karena kita tahu Tuhan selalu beserta dengan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara sekalian, itulah perjuangan hidup kita. Itulah yang terbaik yang harus kita lakukan. Salam sehat, dan mari terus saling mendoakan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Dari isi renungan tadi yang sudah kita sama-sama
dengarkan, kita disadarkan ya Pak, bahwa kita masih diberi waktu oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur melalui ucapan yang bertanggung jawab, begitu ya Pak ya, perbuatan yang baik dan juga sikap pasrah dan berserah hanya kepada Tuhan. Mungkin Pak Pendeta ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya lanjut? Silakan Pak. Masih di mute Pak, masih di mute. Masih di mute ya. Ya. Ya, Susan dan teman-teman. Duh, ada gangguan. Atau kelemak-kelemek. Ya, betul. Intinya saya kira seperti yang dikatakan Susan, mumpung masih diberi waktu, mari kita mengisi kehidupan ini dengan syukur, dan syukur itu ternyata sangat konkret, yaitu dengan ucapan bibir, dengan jari-jari tangan, dan tidak melekat dan terikat. Dan juga kemudian dengan berbuat baik, menjadi baik, dan belajar untuk berbagi. Kalau misalnya suatu saat kita semua kan tidak tahu Kita akan sampai kembali. kapan, maka kalau saat itu tiba di ujung kehidupan kita nanti, kita juga siap untuk melepas yang kita anggap paling penting, yaitu nyawa kita. Dan kita masih ingat Yesus mengatakan, siapa yang kehilangan nyawa karena aku, kehilangan nyawa di dalam iman kepada Kristus, kita akan mendapatkan kehidupan. Mari kita terus berjuang. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Mari teman-teman, kita akan amini firman Tuhan yang baru saja kita dengar bersama dengan kita menyanyikan lagu Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Silahkan dengar ya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jarimu demi Tuhan Yesus dan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal
selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan persembahan puisi yang akan dibawakan oleh Kak Marsiani dari sektor Kediri. Mari sama-sama kita saksikan. Di antara ruang dan waktu, siapakah dia yang berkuasa di antara ruang dan waktu? Sabdanya, aku adalah aku, Yahweh. Aku Tuhan Allahmu. Aku adalah gembalamu yang baik. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku akan menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Masihkah ragu dan bimbang, bahkan takut? Di antara ruang dan waktu, aku tetap menjagamu. Aku sang penjunan, pencipta segala yang ada dalam ruang dan waktu. Aku tiada kenal batas di antara ruang dan waktu. Aku menyediakan ruang dan waktu untukmu. Aku memulai ataupun aku mengakhiri, hanya aku yang tahu. Di antara ruang dan waktu, kau jalani lorong waktu dalam bimbingan tanganku. Kau mitraku untuk berkarya, bekerja bagiku, dan kau mengiring langkahku. Kau saksiku dalam lorong waktu, di antara ruang dan waktu. Terang dan gelap silih berganti dalam ruang dan waktu. Namun aku adalah Yahweh, pencipta terang dan gelap itu. Aku adalah terang dunia. Barang siapa berjalan dalam terang beroleh hidup. Apakah kau masih bimbang atau ragu, bahkan takut dalam putaran waktu? Aku tahu apa itu bencana, musibah, wabah yang ada dalam ruang dan waktu. Kataku, janganlah takut, hai para hamba-Ku yang setia, berdoa dan bekerja, beriman dan berkarya. Nyatakan, jelmakan, aku hidup bersamamu. Di antara ruang dan waktu, hidup ini adalah kesempatan. Aku melayani dan mengasihimu dengan kasih-Ku yang sejati. Sudahkah kau mengasihi dan melayani-Ku? Di mana banyak umat sengsara, di sana banyak korban wabah pandemi corona meratap dan terpuji. Aku pun tahu itu. Imanmu dalam penempaan untuk dimurnikan. Dalam ruang dan waktu, lihatlah aku. Layanilah semasa masih ada waktu. Aku sang pemilik ruang dan waktu. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Dan aku akan menuntunmu ke dalam kerajaan-Ku. Taat dan setialah kepadaku. Terima kasih sekali untuk Kak Marsiani, puisi yang sudah
kita dengar bersama begitu indah, semoga juga menguatkan kita semua. Selanjutnya kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Luciani Lestari. Mungkin ada tambahan pokok doa KST dari yang terbaru. Yang terbaru yang saya baru baca. Ya, betul. Ini siapa? Pendeta Dolvina ya. Baru saja saudaranya dua dipanggil Tuhan. Pendeta Dolvina. Dolvina. Oke, kemudian tadi Kak Esra juga minta tolong didoakan anaknya yang sedang sakit, ya. Anaknya namanya Weni. Oh ya, saya kurang tahu. Nanti Lucy kalau mendoakan dia nyebut nama Weni. Oh ya, Weni Kak Lucy. Weni. Oh, Meni. Meni. Oh. Wemi. Oh ya. Ada tambahan lagi? Baik. Kalau tidak, silakan Kak Lucy. Mari kita siap berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di surga, Allah yang penuh kasih, kami datang padamu Bapa, mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sangat indah yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa bertemu dengan teman-teman kami lewat online. Engkau telah memelihara kami hingga kami sehat dan bersemangat. Tapi Tuhan, kami juga katakan teman-teman kami yang sedang sakit. Ibu Lesneri, Bapak Ibu, dan adik Ibu Sutrisman, Nanda Saron, Bapak Bambang Sibudi, Ibu Kusumoyani yang mau operasi besok hari Senin. Bapak, kami dengan sepenuh hati berdoa untuk mereka itu, termasuk Wemi, termasuk anak mantu Dorcas Aminah. Bapak, kalau kami menghadapi semua seperti itu rasanya kecil hati kami, tapi kami percaya kuasa-Mu Bapak, jamahlah mereka sehingga mereka memiliki sehat, kembali berfungsi menjadi ibu dan bapak dan anak Bapak. Tapi kami juga mengucapkan terima kasih Bapak, karena Engkau telah mendengarkan doa kami dengan kesembuhan Yordani, suami Ibu Wiwin, Murni, Bapak Nyoman Swita. Kiranya Engkau jamah Bapak, supaya lanjut menjadi sehat kembali. Pada saat ini juga kami teringat akan Pendeta Dolvina yang adiknya telah Engkau panggil Bapak, betapa berat berpisah dengan saudara. Tapi kami yakin Engkau sendiri yang akan menguatkan mereka, sehingga mereka bangun dan semangat untuk bangkit dari kesusahannya karena kasih-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Ibu Pertiwi kami yang sekarang sedang sakit Tuhan, yang sedang menghadapi COVID Corona yang belum selesai, yang masih membara. Ya, Tangan-Mu yang kasih dan kuasa Engkau hentikan Bapak. Kasihan mereka yang pisah antara anak, Bapak, Ibu, dan anak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Sulawesi Barat,
dengan adanya gempa bumi yang memporak-porandakan kekuatan sehingga mereka bisa bangkit atas perhatian pemerintah juga Bapak, sehingga pemerintah juga memperhatikan menolong mereka juga yang ada di Kalimantan Selatan, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Jogja, Babu, Rapi Bapak. Kuat kuasa-Mu Bapak untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi untuk pemerintah kami yang dari bawah RT sampai lembaga tertinggi. Kiranya Engkau celikkan matanya Bapak, sehingga mereka memerintah dengan penuh keadilan dan kasih. Berkatilah juga aparat TNI, Polri, dan lainnya, sehingga ada kedamaian di dalam bangsa kami, saling menghormati dan tidak curiga. Bapak, banyak permintaan kami. Kami juga teringat untuk anak-anak yang selalu tugas untuk mereka yang sakit. Jagalah Bapak, agar mereka tetap aman dan sehat. Jagalah agar keluarga mereka aman dan kuat. Bantulah mereka untuk memiliki pengertian tentang penanganan penyakit ini, serta tentang protokol yang berubah-ubah. Bantulah mereka untuk tetap berpikiran jernih di tengah kepanikan di sekitarnya. Tuhan, bebaskanlah mereka dari kegelisahan, memikirkan orang-orang yang mereka cintai, orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak, pasangan hidup, dan teman-temannya kemarin. Biarlah mereka dapat merawat setiap pasien mereka dengan penuh belas kasih. Tuhan, penuhilah kebutuhan finansial mereka, terutama jika mereka jatuh sakit dan tidak dapat bekerja. Tolonglah orang-orang Kristen yang ada di dalam pelayanan kesehatan untuk dapat menunjukkan kedamaian, sehingga banyak orang akan bertanya tentang alasan pengharapan mereka. Berilah mereka kesempatan untuk dapat memberitakan Injil. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit seperti ini. Tolonglah kami untuk bisa meneladani Yesus, Gembala yang setia, yang rela menyerahkan nyawanya karena kasih-Nya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlakukan kami untuk melakukan kehendak-Nya. Bapa, mohon kekuatan untuk kami APW ini yang sudah adios, yang suka merasa loyo, lungkrah. Kiranya Engkau sendiri yang menjawab kami dengan tangan kasih-Mu, sehingga kami semangat. Dan kami merasa masih dibutuhkan untuk mendoakan anak cucu kami. Tak lupa Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak cucu kami. Kiranya Engkau berkati satu persatu di dalam mereka bekerja, di dalam mereka mencari ilmu, sehingga berguna bagi kami, bagi bangsa, negara, dan gereja. Padamu Bapak, Tuhan, apabila dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena semua kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau ampuni, jangan jalan. Terima kasih untuk Kak Lucy. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa-doa yang kita panjatkan dengan tulus hati. Mari sama-sama kita akan akhiri kebaktian kita ini dengan pujian Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
Apakah Pak Pendeta masih ada? Pak Pendeta, kami mohon bantuannya untuk memberi berkat buat kami sekalian. Sebentar Pak, sebentar saya ini dulu. Mari kita bersama-sama membuka hati untuk menerima berkat Tuhan. Allah sumber kehidupan dan pengharapan memenuhi kita semua dengan damai sejahtera. Di dalam iman kita dan oleh pertolongan Roh Kudus, kita mampu melanjutkan perjalanan hidup ini bersama dengan Tuhan dan orang lain di dalam damai dan cinta. Amin. Amin. Terima kasih sekali Pak Pendeta atas layanannya sore hari ini. Mohon teman-teman kita foto dulu ya, tolong dibuka kameranya sebelum acara saling tegur sapa, saling berkenalan. Saya akan mengambil foto, boleh sambil ngobrol ya, tapi dibuka saja kameranya. Ayo Ibu Pendeta Sutarti, mohon dibuka. Oh. Bu Siharningsih, Ya, boleh dibuka dulu. Saya tunggu ya. Masih ada Kak Prapti. Pak Prapti, Kak boleh Prapti, dibuka. Bu Sri Harningsih.